untuk hari ini kita akan lanjut ke submateri selanjutnya, cuma masih berkaitan dengan linear dan kuadrat. Ayo kameranya silakan dinyalakan ya sebelum kita lanjut. Yang baru bergabung juga jangan lupa doa sendiri, doa sebelum belajar. Kemudian kameranya silakan dinyalakan. Tadi ya soal ceritanya nanti kita bahas belakangan. Sekarang masuk ke sini. Jadi di dalam materi ini, linear dan kuadrat, ada suatu istilah namanya diskriminan. Bukan diskriminasi ya, beda ya. Jadi ini diskriminan. Diskriminan itu suatu nilai yang bisa menunjukkan si sistem ini nih, sistem persamaan ini tuh punya solusi nggak sih, punya penyelesaian nggak sih gitu. Jadi memang tipe soal di materi ini tuh ada dua ya kira-kira secara umum. Ada dua. Yang pertama ditanyain kayak kemarin, berapa penyelesaiannya? Bukan berapa, apa penyelesaiannya, titiknya gitu. Ada juga satu pertanyaan yang dimintanya tuh gini, selidikilah ada atau tidaknya. Jadi cuma ditanya ada apa enggak sih solusinya, cuma sebatas itu. Ada atau enggak sih, terus berapa solusinya, cuma itu, tanpa kita diminta titiknya. Nah, kalau kayak gitu, kita bisa menggunakan diskriminan tadi. Ya, nih. Jadi diskriminan itu rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kalau nggak salah ini pernah dipelajarin waktu SMP juga. Ada yang ingat? B kuadrat min 4AC? Ya, kelas berapa ya? Kelas 9 kalau nggak salah. B kuadrat min 4AC. Ini rumusnya. Ini akan kita gunakan untuk menentukan nih, sistem yang akan kita selesaikan itu punya solusi atau enggak, punya penyelesaian atau enggak. Nah, katanya kalau D-nya lebih besar dari 0, maka sistem yang kita cari itu punya dua penyelesaian. Jadi ada dua titik. Kayak yang kemarin kalian kerjakan, itu kan dapat dua titik semua kan? Ya kan, dari dua nomor yang kalian kerjakan ada dua titik semua. Tapi nggak selalu kayak gitu sebenarnya. Ada soal-soal yang nanti dia nggak punya penyelesaian atau penyelesaiannya cuma satu. Nah, kalau misalkan D-nya lebih besar dari 0, berarti dia punya dua penyelesaian. Atau secara gambar, itu tuh kayak gini, ada kurva, terus si garisnya tuh motongnya di dua titik. Jadi ada dua titik temu. Yang kayak gini, atau yang satu lagi kayak gini. Intinya ada dua titik. Itu keadaan pertama. Yang kedua, kalau D-nya sama dengan 0. Tadi lebih dari, sekarang sama dengan. Kalau sama dengan, berarti garisnya cuma memotong di satu titik. Satu titik aja. Atau dengan kata lain, cuma punya satu penyelesaian. Cuma ada satu titik dari yang udah dikerjakan nanti gitu. Satu lagi, kalau kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, berarti dia nggak punya penyelesaian, tidak memiliki penyelesaian. Atau secara gambarnya berarti nggak berpotongan sama sekali, nggak ada titik potongnya. Lewat aja. Gitu, nggak ada titik ketemunya. Jadi, kalau itu D-nya kurang dari 0. Nanti kalian akan menemukan soal-soal yang kok kayak nggak bisa difaktorkan gitu. Itu sebenarnya emang nggak punya penyelesaian karena D-nya kurang dari 0. Jadi tujuan kita hari ini belajarnya menggunakan si D ini ya, D, nilai diskriminan tadi. Rumusnya B kuadrat. Bentar, Miss, saya catat dulu, Miss. Kenapa? Kenapa, Fit? Saya catat dulu bentar. Catat dulu. Oke, boleh. D-nya ada 3, lebih dari 0, sama dengan 0, dan kurang dari 0. Jadi tanpa sampai step pemfaktoran, itu kita bisa tahu duluan apakah sistem persamaan linear kuadrat ini punya penyelesaian atau enggak gitu. Oke, next dulu ya, Fik ya. Biar lebih jelas nih ke contoh soal. Nah, ini ya. Contohnya gini, perintahnya lagi-lagi yang ditanyakan itu ada tidaknya, cuma itu doang, ada atau enggak. Bukan kayak kemarin kan, kalau kemarin tentukan himpunan penyelesaian, kayak gitu kan. Jadi kalau untuk diskriminan ini digunakan untuk pertanyaan kayak gini, selidikilah ada atau tidaknya, atau bisa juga tentukan berapa banyak penyelesaian. Nah, itu juga pakai nilai diskriminan. Oke, kita coba selesaikan ya. Ini bisa cepet kok.
Untuk soal yang nomor 1. Bentar. Soal yang nomor 1 dulu. Langkah yang pertama itu sama kayak yang kemarin. Jadi kita substitusi linearnya ke kuadrat. Sehingga kita bisa tulis x kuadrat plus 6x min 7 sama dengan yang atas, 4x min 3. Oke, kemudian kita pindahkan yang ada di sebelah. Ya. Kenapa? Oh, yang dari bawah dulu ya? Yang dari X dulu, bukan dari 4X. Bingung, hai, Miss. Nah, itu sebenarnya bebas. Boleh yang atas dulu di kiri, terus yang bawahnya di kanan. Kan enggak, kalau sama dengan tuh nggak masalah ya, bisa kita tukar-tukar. Ini tuh Miss memposisikan X kuadrat di kiri supaya X kuadratnya nggak minus. Oke? Jadi supaya X Berarti kuadrat... kita harus ambil bawah aja, Miss. Iya, kalau X kuadratnya positif kayak gini. Nanti ada soal yang negatif nih. Nomor 3. Kalau kayak gini, berarti lebih enak ditaruhnya di kanan. Intinya sih yang penting si X kuadratnya ini jangan sampai negatif gitu di kiri. Ya, jadi nanti bisa dicocokin. Walaupun kalau kita tukar-tukar ujung-ujungnya bisa positif-positif juga sih. Cuma kalau kalian menemukan di sini X kuadrat, ya udah taruhnya paling aman tuh, paling gampang di kiri aja. Oke? Ya. Jadi disesuaikan. Nah, setelah itu, oke. Stepnya masih sama ya. Yang ada di kanan kita pindah. Jadi sebelah kirinya masih tetap X kuadrat plus 6X min 7. Kemudian yang sebelah kanannya pindah menjadi, berarti 4X pindah menjadi min 4X. Kemudian min 3 pindah menjadi plus 3. Gini kan? Setelah itu kita hitung. X kuadrat, nggak ada temennya. Oke, tetap X kuadrat. 6X dikurang 4X. Berapa? 6 kurang 4? Plus? 2. X, sip. Kemudian min 7 plus 3. Min 7 plus 3? Min 4. Min 4, oke. Min 4 sama dengan 0. Nah, kemarin pas sampai sini digimanain? Kalau yang soal sebelumnya? Pas sampai sini diapain? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Difaktorkan ya kalau yang kemarin ya? Di mana itu masih dinonton ya? Yang kemarin. Kenapa? Saya nggak nonton, Miss. Oh, nggak nonton? Kalau kemarin difaktorkan. Nah, kalau sekarang, karena kita cuma ditanyain ada atau enggaknya penyelesaian, berarti kita akan menggunakan diskriminan. Stepnya itu kita tentuin mana yang menjadi A. Jadi dari persamaan ini nih, kita tentukan mana yang A, mana yang B, mana yang C. Karena rumus diskriminan adalah, nih ya, balik ke sini, B kuadrat min 4AC. Oke, rumusnya itu. Jadi kita perlu menentukan dulu supaya nggak ketukar A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana. Oke. A itu adalah koefisien di depan X kuadrat. Nih, X kuadrat. Berarti koefisiennya berapa? Di depan X kuadrat berapa? Berapa? 2, Miss. 2. Depannya, di depannya. Koefisien. Oh, plus. Nih, 1 kan sebenarnya. Walaupun nggak ditulis. 1X kuadrat ya. Jadi A-nya tuh 1. Ingat koefisien pelajaran kelas berapa? Kelas 9 kalau salah. Kemudian B-nya itu adalah koefisien X. Berapa yang ada di depan X? Kalau ini kelihatan. 2. Kalau di sini minus berarti bawa ya minusnya. Karena ini plus jadi 2 aja. Terakhir C. C itu konstanta. Yang nggak ada variabelnya. Berarti min 4. Oke. Jadi inilah A, B, C-nya. Setelah itu kita masukkan ke rumus diskriminan. D itu tadi adalah, apa ada yang ingat rumusnya? Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi kita tinggal substitusi
B-nya, A-nya, C-nya. Di sini B kuadrat. B-nya tadi adalah 2, berarti 2 kuadrat. Dikurang dengan 4 dari rumus. Kemudian A-nya 1, nih 1. 4 kali 1, C-nya min 4. Miss. Ya, B4 kurang 4 AC itu dari mana ya? rumus. Rumusnya yang tadi tuh. Yang Awal saya belum banget foto, tuh. Miss. Ntar, Miss. Yang awal banget itu. Foto dulu, Miss. Foto dulu. Yang mana? Yang tadi. Yang rumus. Oh, yang rumus. Ini rumus ya, Dek. Jadi ini akan dipakai terus nih. Dan ini sering keluar juga di soal-soal UTBK, mau masuk perguruan tinggi ini diskriminan tuh sering digunakan gitu untuk menyelesaikan soal-soal. Jadi ingat-ingat ya dari sekarang, B kuadrat min 4AC. Udah, Fik? Miss, kalau masuk UI, keluar juga, Miss ya? Masuk UI, keluar juga. Iya, beberapa di soal-soal tahun sebelumnya ya, keluar gitu ini tentang diskriminan. Walaupun level soalnya bisa lebih tinggi. Seenggaknya yang penting tahu rumus dasarnya dulu. Gitu ya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kemudian kita hitung tinggal. Lanjut, berarti di sini ada 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. Nah, jangan langsung dikurangin sama 4 yang ini ya. Tapi 4 yang belakang itu harus dikalikan dulu. Jadinya 4, atau min 4-nya bawa nih. Min 4 dikalikan dengan 1 dikali dengan min 4. Berapa tuh? Min 4 kali 1, min 4. 16. Dikali min 4, 16. Positif. Min 16. Positif 16. Positif 16. Iya. Jadi karena minnya udah kita bawa dari awal ya. Plus 16. 4 tambah 16 sama dengan 20. Nah, 20 inilah nilai diskriminannya. Kita udah dapat nilai diskriminan, tapi jangan lupa untuk disimpulkan. 20 berarti kan lebih dari 0 kan? 20 lebih dari 0 kan? Karena dia lebih dari 0, maka kesimpulannya adalah sistem persamaan linear dan kuadratnya memiliki berapa penyelesaian kalau lebih dari 0 tadi? Berapa penyelesaian? 1. Berapa kalau lebih dari 1, Miss? Lebih dari 1 atau 2 ya? Lebih dari 1. 2 penyelesaian. Dia spesifik di 2 karena kita bermainnya di kuadrat. Kuadrat tuh maksimalnya cuma 2. Kalau nanti pangkat 3, maksimalnya 3 gitu. Ya. Miss, berarti maksudnya Miss semua hasil lebih dari 2 gitu? Nanti kalau misalkan, iya nanti dia punya 2 titik potong gitu, punya 2 penyelesaian. Kalau bagian sini kita lanjutin nih, kita faktorkan kayak yang kemarin, hari Senin, itu dapat 2 penyelesaian. Tapi untuk case ini, kita cuma diminta ada atau enggak, dan ada berapa gitu penyelesaiannya. Jadi, kesimpulannya untuk nomor 1 ini adalah dia memiliki 2 penyelesaian. Jadi, memiliki 2 penyelesaian. Ada pertanyaan nggak nih? Miss, itu penyelesaian satu lagi yang mana, Miss? Nah, ini tuh kita belum ke penyelesaian ya. Jadi ini tuh cuma satu nilai aja. Diskriminan akan selalu satu nilai, tapi nilainya dia nih bakal menunjukkan bahwa si sistem persamaan ini punya 2 penyelesaian. Kalau kita kerjakan kayak yang kemarin hari Senin, itu nanti ujung-ujungnya nih ini kita faktorkan di kalau kita faktorkan akan dapat 2 titik. Nah itu. Tapi kalau diskriminan akan selalu 1. Ya, jadi 20 tinggal kita lihat nilainya tuh lebih dari 0, apa kurang dari 0, apa sama dengan 0 gitu. Oke. Ada pertanyaan? Tentang penggunaan? Ada, Miss. Jadi emang hari ini kita penekanannya di penggunaan diskriminan dulu ya. Di penggunaan diskriminan. Oh, berarti yang penyelesaiannya 1, Miss, bukan yang kayak kemarin. Iya, bukan yang kayak kemarin. Kalau kemarin, redaksi pertanyaannya itu tuh tentukan himpunan penyelesaian. Nah, baru tuh kayak kemarin. Tapi kalau ini, selidikilah ada tidaknya penyelesaian. Atau tentukan ada berapa banyak penyelesaian. Jadi, belum ditanyain titiknya. Jawabannya tuh masih berupa kalimat-kalimat kayak gini. Nilai diskriminannya. Supaya lebih jelas, kita lihat yang nomor 3 ya. Contoh yang lain. Kita lihat yang nomor 3.
Nah, di nomor 3 ini, X kuadratnya negatif. Kalau negatif, kita taruhnya di kanan aja, supaya nanti kan pindah jadi positif tuh. Lagi-lagi untuk tujuannya untuk menghindari X kuadrat yang negatif. Jadi untuk nomor 3 ini, kita akan menuliskannya min X min 5 dulu, yang atas dulu, baru sama dengan yang bawah. Min X kuadrat min 2X min 8. Oke, setelah itu kita pindahkan yang sebelah kanan. Di kirinya masih sama, min X min 5. Yang kanan setelah dipindahkan, berarti min X kuadrat, jadi plus X kuadrat. Min 2X jadi plus 2X. Min 8 jadi plus 8. Sama dengan 0. Lanjut, di sini X kuadrat sendirian kan, kita taruh paling depan. Kemudian ada min X dan 2X. Min X plus 2X jadinya? Positif X. Positif X, benar. Min 1 plus Sama 2. positif 3. Positif X. Min 5 plus 8, positif 3. Sip. Nah, setelah ini, langsung kita tentukan A, B, dan C-nya. A-nya berapa? Miss, bentar. Kenapa? Mau tanya nih, Miss. Kenapa, Pik? Kok kalau yang tadi itu X pangkat 2-nya nggak ditambah juga? Dia X sendiri maksudnya. Iya, karena nggak ada temennya kan. Nggak ada lagi kan X kuadrat. Oh, kalau ini nggak ada X kuadrat ya Nggak maksudnya? ada. Cuma satu kan, cuma satu. Dia sendirian. Jadi ya udah cuma dipindah tempat aja, digeser. Oh iya, Miss. Ngerti. Oke, setelah kita dapat kayak gini, tentukan ABC kan. A-nya berapa? A-nya berapa? 1. B-nya? 1 juga. Nih, koefisien di depan X kuadrat, B-nya tuh koefisien di depan X. Kalau nggak ada angkanya berarti 1 ya. Terakhir, C-nya berarti? C-nya? 3, Miss. 3, sip. Setelah itu masukkan ke rumus. Miss, 8-nya diapain itu, Miss? 8-nya dikurang sama 5. Ini kan ada min 5, ada 8 kan? Min 5 plus 8. Yang kan dia duanya? sama-sama nggak punya X kan ya, jadi min 5 plus 8. Kita Yang hitung. duanya, Miss? 2-nya min X ditambah 2X. Ya. Ntar, nggak menger, Miss. Min X Saya kirain tambah. X ditambah X pangkat 2 itu. Kalau X sama X pangkat 2 nggak bisa ditambah. Mereka beda jenis, jadi nggak bisa ditambah. Dia benar-benar harus sama dulu nih. Apa namanya? Variabelnya. Karena Miss saya bingung nih sebenarnya, Miss. X cuma bisa ditambah sama X. Ini kan ini X nih. Ini juga X kan variabelnya. Nah, itu yang boleh ditambah. Min 5, dia nggak punya X. 8 juga nggak punya. Nah, itu dihitung. X kuadrat sendirian. Taruh di depan. Terus yang X-nya aja nih. Sini min X, sini 2X. Min X tambah 2X. Hutang 1 dibayar 2. Berarti kan lebih 1 kan? Jadi di sini X. Terakhir ada min 5 ditambah 8. Hutang 5 tambah 8. Berarti berapa tuh? Lebih 3 kan? Plus 3. Gitu. Jadi emang yang sejenis cuma boleh yang sejenis. Udah Miss, itu terus cari penyelesaiannya gimana, Miss? Cari berapa banyak penyelesaiannya itu gimana? Iya, cari berapa banyak penyelesaiannya, substitusi ke rumus. Menggunakan rumus kita. Rumus diskriminan tadi. B kuadrat min 4AC. ABC-nya udah kita tentuin kan ini. Jadi kita gunakan sekarang. Tapi berarti 1 doang dong jadinya. Dapatnya berapa? Nggak tahu. Berarti 1 doang dapatnya. Saya masih nggak ngerti cara nyari. Kalau nilai diskriminan selalu 1. Nilai diskriminannya ya. Tapi kalau penyelesaiannya itu bisa 2, bisa 1, bisa bisa nggak ada. Tapi hari ini kita tuh belajar menggunakan diskriminannya aja dulu. Jadi dari diskriminan kita dapat kesimpulan gitu. Belum ke arah penyelesaiannya. Udah sih kemarin hari Senin soal ini yang penyelesaian itu. Sekarang tuh lebih ke diskriminannya, kita titik beratnya di sini.
B kuadrat berarti kan 1 ya, 1 kuadrat. Ini lanjut dulu ya, biar kelihatan nih polanya. Tadi nomor 1, contoh nomor 1 kayak gitu, sekarang nomor 3. 1 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya pun 3. Nah, 1 kuadrat 1, 4 dikali 1 dikali 3. Berarti 12 ya, 1 min 12. 1 dikurang 12 sama dengan min 11. Nah, min 11 ini berarti kurang dari 0, lebih dari 0, apa sama dengan 0? Kurang dari 0. Kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0, kita Berarti bisa simpulkan bahwa apa? Apa? Nggak ada. Nggak ada penyelesaian. Tidak memiliki Oh, itu penyelesaian. yang bisa berdasarkan apa tuh yang apa sih yang ada angka-angka itu ya? Apa sih namanya? Yang mana? Yang kayak plus gitu, harus ada angka-angkanya di kanan kiri atas bawahnya. Lupa misalnya. Yang mana? Yang mana? Nah, nggak inget namanya. Oke. Nomor 4. Sini nanti nomor 2 bisa kalian coba sendiri. Nomor 4. Karena di sini X kuadratnya negatif, berarti kita prefer mulai yang tulis linearnya dulu di kiri. Jadi min 7X min 8 sama dengan min X kuadrat min 3X min 12. Oke, sama kayak tadi stepnya sama banget. Berarti yang di kirinya min 7X min 8 tetap. Yang sebelah kanan kita pindahin semuanya ke kiri. Min X kuadrat jadi plus X kuadrat. Min 3X jadi plus 3X. Min 12 jadi plus 12. Sama dengan 0. Lanjut. X kuadrat sendirian kan? Jadi kita tulis paling depan. Sendirian dan dia pangkat terbesar ya. Jadi tulis paling depan. Kemudian ada min 7X plus 3X. Nih, sama-sama X. Berarti jadinya berapa? Min 7 plus 3. Min 7 plus 3. Min 4X. Min 4X. Oke, lanjut. Min 8 plus 12. Min 8 plus 12. 6 ya. 8 plus 12. Plus 4 ya. Min 8 plus 12 plus 4. Hutang 8 bayar 12. Berarti lebih 4 kan? Sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan A, B, C-nya. Berapa A-nya? Berapa A-nya? A-nya 1. 1, sip. Depan ini ya, depannya X kuadrat. Kemudian B-nya berapa? Min 4. Min 4 di depan X. Lanjut C-nya? 4. 4. Oke. Setelah itu substitusi ke rumus diskriminan. Ya, rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke. B-nya tadi adalah min 4. Jadi min 4 kuadrat dikurang dari rumus tuh 4. A-nya 1, C-nya 4. Nah, kita hitung. Min 4 kuadrat itu adalah 16. Kemudian 4 dikali 1 dikali 4. Jadi dikali dulu ya, jangan langsung dikurang. 4 kali 1 kali 4 itu adalah 16. Jadi 16 dikurang 16. Dapat hasilnya 0. Nah, D-nya untuk soal nomor 4 ini adalah 0. Berarti apa kesimpulannya kalau D sama dengan 0? Satu penyelesaian. 1 penyelesaian, sip. Memiliki 1 penyelesaian. Sudah selesai. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ini udah mewakili semua ya. Kalau D-nya dapat lebih dari 0, kalau kurang dari 0, lebih dari 0 gitu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, seperti biasa, kita akan coba masuk ke latihan soal. Cuma kali ini kita relate-kan, kita agak sambungkan ke apa namanya? Angry Birds. Kalian ada yang pernah main atau suka main Angry Birds? Dulu kali ya ini ya.
Happy Bird, Miss. Bagus, Miss. Kalian dulu ini tahun berapa ya? Pokoknya dulu sempat booming lah ya games ini. Nah, kalau kita perhatikan Angry Birds itu kan saat dia dilepasin dari ketapel, itu lintasannya membentuk apa? Melengkung kan ya? Ya nggak? Melengkung kan? Melengkung itu kalau secara MTK-nya namanya parabola. Tadi ya Miss ulang, sempat Miss bilang juga di awal, itu namanya parabola, membentuk grafik parabola. Nah, tadi parabola itu bisa kita nyatakan sebagai persamaan kuadrat. Oke, mirip sama bahasan kita kan? Jadi, nih secara ilustrasinya, kalau misalkan si Angry Birds-nya ini kita lepas dari ketapel, itu tuh biasanya kan ada titik-titik kan kayak gini. Nah, itu kalau diteruskan kan akan melengkung. Nah, lengkungan ini namanya parabola gitu. Terus, kalau misalkan ya targetnya si Angry Birds ini kita letakkan atau diletakkan di suatu garis lurus. Jadi, membentuknya garis lurus, berarti itu bisa dinyatakan sebagai persamaan linear. Tadi kuadrat sama linear, berarti yang lagi kita bahas kan. Jadi kita bisa hubungkan nih antara yang sedang kita bahas, linear kuadrat ini dengan permainan Angry Birds. Oke, ilustrasinya kayak gini. Jadi ketapelnya di sini, terus si target-targetnya ini ditempatkan di satu garis lurus. Kebayang nanti kan si Angry Birds-nya akan kita lempar gini kan. Kita akan ketemu satu titiknya di sini gitu. Akan ketemu titik temunya. Kalau secara matematisnya akan ketemu penyelesaiannya gitu. Oke, ini ada suatu problem atau masalah yang akan kita coba selesaikan. Jadi kayak gini ilustrasi gamesnya ya. Kan biasanya si target ini disusunnya suka beda-beda kan. Ada yang ke atas. Nah, ini anggaplah kayak gini. Dia garis lurus miring. Maksudnya kalau garis lurus secara MTK tuh nggak harus tegak banget, tapi miring itu masih termasuk garis lurus. Jadi kayak gini disusunnya. Udah gitu, katanya si targetnya ini terletak di garis yang persamaannya adalah X plus 2. Oke, X plus 2. Kemudian, pertanyaannya adalah, Angry Birds mana? Jadi Angry Birds itu banyak jenisnya ya. Yang akan mengenai si target ini jika diketahui persamaan kuadratnya. Oke, jadi sekarang gini. Tadi X plus 2 ya, si targetnya itu ada di X plus 2. Sekarang si Angry Birds-nya mereka punya persamaan kuadrat masing-masing. Jadi yang si merah nih, ini 4 plus 4X min X kuadrat. Kemudian yang kuning kayak gini seterusnya ya. Jadi masing-masing punya. Di sini ada 5 karakter. Oke, Miss contohkan satu. Tadi kita akan menentukan mana sih Angry Birds yang akan mengenai si target ya. Miss contohkan yang merah ya, yang merah. Jadi untuk yang merah ini persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan 4 plus 4X min X kuadrat. Oke? Nggak bisa ya. Nah, karena mereka akan targetnya tuh di satu garis yang sama, berarti semuanya nih nomor 1 sampai 5 persamaan linearnya akan itu lagi. Jadi Y yang satu laginya akan X plus 2 tadi. Nanti ini pun akan X plus 2. Jadi untuk persamaan linearnya sama semua. Oke. Nomor 1. Jadi sama seperti tadi stepnya, karena di sini negatif, berarti kita tempatkan di kanan ya. Jadi linearnya duluan yang kita tulis, X plus 2 sama dengan 4, bentar ini miring. 4 plus 4X min X kuadrat. Setelah itu kita pindahkan yang sebelah kanannya, jadi yang kirinya tetap, yang kanannya pindah semua, 4 jadi min 4, 4X jadi min 4X, min X kuadrat jadi plus X kuadrat, sama dengan 0. Kayak tadi kan, mirip. Terus sama X kuadratnya sendirian, berarti taruh di depan. Di sini ada X, ada min 4X, berarti jadinya berapa? X min 4. X min 4X, sama dengan 1 kurang 4. Berapa tuh? 1 kurang 4 sama dengan min 3X.
Sekarang konstantanya, di sini ada 2, di sini ada min 4. 2 dikurang 4, dapatlah min 2. Sama dengan 0. Oke. Kemudian kita tentukan lagi A, B, C-nya. Berarti A-nya berapa nih? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Ayo. Ayo. A-nya berapa? A-nya 1, A-nya 1, B-nya? B-nya Miss, 3, Min? Miss, C-nya 2. Min? duanya dari mana Min tadi? 3, Min 2. min 3 sama Min min 2. 3, min 2. Minnya bawa ya. Min yang mana ya, Fik? Min 2 dari mana? Saya tadi nggak kurang Min kurang jelas. 4. Nih yang nggak ada X-nya, min 4 salah. 2 yang ini. 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 min 2. Ya. Oke, ini ya tadi ABC-nya. Mungkin yang baru bergabung, A itu adalah yang ada di depan X kuadrat. Jadi 1 kan, koefisiennya. Terus B-nya yang ada di depan X, makanya min 3. C-nya itu konstanta, min 2. Minnya bawa, oke. Lanjut, kita masukkan ke rumus diskriminan. Rumusnya apa tadi? Ayo, ada yang ingat? Rumus B kuadrat min 4AC. Sip. Ini ngeblur gak sih tulisan Miss? Blur gak ya? Ya, B kuadrat min 4AC. B-nya udah kita tentukan tadi min 3. Berarti min 3 dikuadratkan dikurang dengan 4 dikali A-nya 1, C-nya min 2. Oke. Min 3 kuadrat itu 9. Kemudian min 4 dikali 1 dikali min 2. 4 kali 1, 4 dikali min 2, min 8. Jadi kalau mau dituliskan, tadi kalau yang sebelumnya langsung plus ya. Jadi ini sebenarnya prosesnya gini. Min dari rumus ketemu sama min hasil perhitungan. Jadinya plus 9 plus 8. Sama dengan 17. Nah, jangan lupa disimpulkan 17 nih. Berarti apa? Lebih dari, kurang dari, apa sama dengan 0? 17. 17 tuh lebih dari 0 ya. Kalau positif pasti lebih dari 0 kan. Maka kesimpulannya apa kalau lebih dari 0? Memiliki 2 penyelesaian. Atau konteksnya kalau dalam Angry Birds ini kan dia berupa gambar ya. Kalau secara gambarnya berarti memiliki 2 titik potong. Kesimpulannya atau bisa juga dibahasakannya itu berarti mengenai targetnya di 2 titik, bisa mengenai di 2 titik untuk si Angry Birds merah, si merah ini. Gitu. Gimana? Ini baru yang satu ya, baru si merah. Nanti ada 4 karakter lagi yang bisa kalian explore. Dan, ntar dulu, Miss lihat waktu dulu. Ini ada nomor 2, 3, 4, 5. Bisa kalian pilih 2, minimal 2 seperti biasa. Antara 2, 3, 4, 5, pilih. Kalian selesaikan kayak gini, ditentukan diskriminannya, terus nanti cari kesimpulannya dia Miss, sama atau pakai Y. Hmm? Pakai apa tadi tuh yang YX itu? Hmm? Kenapa? Itu coba kasih kecil lagi, Miss. Yang mana? Yang kuning tuh Y sama dengan X tambah 2. Iya. Itu yang dari soal. Jadi dari yang tadi nih kalimat soal questionnya nih. Jadi targetnya itu kan berada di garis X plus 2. Ya, jadi kita untuk soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, satu lagi itu menggunakannya X plus 2 juga. Linearnya X plus 2. Jadi di sini X plus 2. Yang nomor 3 pun X plus 2. Dipasangkannya gitu. X plus 2. Sini X plus 2. Nah, gitu. Jadi sama semua. Karena tadi targetnya 1 kan.
Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan di sesi Zoom ini, kita cukupkan sesi Zoom-nya. Jadi kalian boleh lewat Japri nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang baru muncul, kita tutup sesi Zoom hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, ditunggu ya jawaban-jawabannya.